Ini adalah handheld konsol PC paling kenceng yang pakai prosesor Intel yang resmi di Indonesia. Ya, buat yang udah ngikutin video-video kita sejak lama pasti udah nggak asing lagi sama benda yang satu ini ya. Prosesor yang dipakai adalah Intel Core Ultra 7 Lunar Lake ini. RAM-nya langsung 32GB LPDDR5X, SSD 1TB PCIe Gen 4. Layarnya ukurannya 8 inci, resolusi Full HD, 100% sRGB, 120Hz dan sudah support variable refresh rate. Dia punya dua konektor Thunderbolt 4 dan baterainya diklaim bisa tahan 28 jam. Ya, ini adalah MSI Claw 8 AI Plus. Oke, MSI Claw 8 AI Plus ini pertama kali dipamerkan pada saat ajang Computex tahun lalu ya, 2024 ya. Pada saat itu perangkat ini masih ada dalam kotak kaca, jadi sama sekali nggak bisa kita pegang, hanya bisa dilihat. Pertama kali kita bisa pegang itu di IFA pada saat peluncuran prosesornya yang Lunar Lake, dan kita bisa nyobain bener-bener itu di CES 2025. Dan sekarang barangnya sudah ada di Indonesia dan bisa kita review bareng-bareng. Seperti biasa, kita mulai pembahasannya dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 7 258V, codename-nya tentunya Lunar Lake. Fabrikasi TSMC N3B, base TDP-nya di 17 watt. Dia punya 8 core yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,8 GHz dan dia punya 12MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphics-nya dia pakai Intel Arc Graphics 140V ya, yang punya 8 Xe cores. Tapi ingat ya, Xe cores yang di sini tuh beda kalau dibandingkan dengan Xe cores yang ada di Meteor Lake. Ini beda. Yang jelas sih ini performanya jauh lebih kencang. Tentunya dia juga ada support akselerasi QuickSync AV1 hingga H266 decode juga bisa di sini. NPU-nya pakai Intel AI Boost dengan performa up to 47 TOPS. Jadi udah termasuk kategori Copilot Plus PC juga. RAM-nya 32GB LPDDR5X 8533 on board. Bukan, mungkin tepatnya on prosesor ya. Ini lega banget ya kalau misalnya 8GB digunakan untuk VRAM, masih ada sisa 24GB untuk sistemnya. Ini adalah peningkatan signifikan dibandingkan dengan clock keluaran tahun 2024. Untuk SSD 1TB M.2 NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot M.2 di sini dan ini menggunakan SSD M.2 berukuran 2230 yang kecil jadinya ya. Untuk konektivitas wireless dia pakai Intel Killer Wi-Fi 7B1750i. Ini adalah Wi-Fi 7 dan bisa Bluetooth versi 5.4. Untuk baterainya itu kapasitasnya 80 Wh. Ini juga peningkatan yang signifikan karena yang dulu itu di 53 Wh. MSI mengklaim bahwa baterai bisa bertahan hingga 28 jam kalau dipakai untuk muter video. Beneran nggak sih ini? Nanti kita tes ya. Untuk OS-nya dia pakai Windows 11 Home tentunya. Body form factor-nya adalah handheld PC, tapi kalau bahasa resminya ini adalah handheld konsol PC atau konsol genggam PC. Materialnya polikarbonat, warnanya, nah ini unik ya. Kalau handheld yang lain tuh pakai satu warna, entah itu hitam atau putih. Nah kalau di MSI Claw 8 AI Plus ini, warna bodinya terasa lebih berani. Jadi pakai kombinasi dua warna. Warna hitam di bagian bodinya dan warna krem kecoklatan di area grip yang depan. Kalau menurut MSI, warna seperti ini disebut sebagai Sandstorm. Nah desainnya masih terasa keren, sama seperti Claw 2023 ya. Apalagi dengan warna seperti ini bikin dia tampil beda aja. Di bagian belakang perangkat terdapat desain lengkungan yang membuat nyaman saat digenggam. Dan ada logo MSI Dragon di belakang perangkat bagian tengah. Untuk dimensinya panjang 29,9 cm, lebar 12,6 cm, dan ketebalan 2,4 cm di bagian tengah perangkat dan 4,6 cm di bagian paling tebal. Ini termasuk tinggi joysticknya ya. Nah, untuk bobot perangkat ini ada di 790 gram. Sedikit lebih berat dibandingkan dengan handheld yang punya ukuran layar di 7 inci. Ingat ini yang 8 inci. Dan wajar juga sih sebetulnya karena ini kan baterainya besar di 80 Wh. Untuk chargernya sendiri itu bobotnya di 180 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa semuanya ada di 970 gram. Untuk display atau layarnya pakai panel IPS level ukuran 8 inci. Resolusi Full HD Plus 1920x1200 dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 120 Hz dan sudah pakai teknologi variable refresh rate. Menurut MSI, tingkat kecerahannya itu ada di 500 nits dengan kadar gamut di 100% sRGB. Nah, kalau kita tes sendiri ya, hasilnya peak brightness-nya itu untuk di indoor ada di 510 nits. Jadi sudah sesuai banget ya. Sementara gamut coverage ada di 98% sRGB dengan gamut volume di 106% sRGB. Jadi sudah sangat sesuai dengan klaimnya MSI. Tentunya layar ini sudah touchscreen, jadi mudahkan kita saat mau navigasi Windows. Dan seperti layar handheld PC pada umumnya, layar ini memiliki permukaan glossy, jadi warna yang ditampilkan tuh terasa lebih cemerlang aja, lebih keluar aja gitu. Nah, untuk mikrofonnya di sini ada dua lubang mikrofon yang masing-masing terletak di sisi kanan dan kiri layar. Untuk kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar menguji mikrofon dari MSI Claw. Untuk kemampuan noise cancelling-nya sendiri ini bisa dibilang cukup bagus ya. Suara noise di sekitar kita itu masih ada, tapi ya udah bisa keredam lah. Suara saya masih bisa kedengaran dengan jelas.
Nah, untuk audio dia menggunakan konfigurasi 2 speaker dengan rating 2 watt yang mengarah ke arah pengguna. Terdapat software DTS Audio untuk mengubah preset audio dan equalizer. Untuk suaranya, walaupun bukan yang paling lantang, tapi ini terasa pas buat kami, mengingat ini adalah handheld yang dipegang dekat dengan pengguna. Kualitas suaranya juga sudah sangat bagus, detail audionya bagus, separasinya oke banget, dan bassnya masih terdengar jelas, walaupun bukan tipe yang menggelegar gitu tentunya ya. Secara keseluruhan kami merasa bahwa speaker di MSI Claw 8 AI Plus ini adalah upgrade dari Claw generasi sebelumnya. Nah, untuk konektor dan tombol tentunya karena ini adalah sebuah handheld PC, seluruh tombol yang biasa ada di controller juga tersedia di sini. Tapi kita akan bahas dari tombol-tombol lainnya dulu ya. Secara layout tombol-tombolnya masih mirip seperti Claw generasi sebelumnya. Di atas itu terdapat tombol power yang dilengkapi dengan fingerprint sensor. Di sebelahnya terdapat micro SD card reader. Nah, yang ini upgrade nih ya, karena di sini kita bisa menemukan 2 buah konektor Thunderbolt 4 yang sudah mendukung display output dan protokol DisplayPort dan juga power delivery 3.0. Dan tentunya konektor ini juga sudah mendukung penggunaan eksternal GPU kalau dibutuhkan. Nah, karena konektornya ada 2, kita bisa menggunakan MSI Claw 8 yang satu ini sambil di-charge dan langsung disambungkan ke monitor eksternal tanpa perlu USB-C hub atau adapter-adapter tambahan lagi. Lalu ada port audio jack combo 3,5 mm dan tombol volume up dan volume down. Sekarang mari kita lihat tombol controller dan analog sticknya. Untuk layout tombolnya masih sama seperti MSI Claw generasi sebelumnya, dan dia menggunakan layout controller Xbox ya. Hampir seluruh tombol yang ada di controller Xbox juga ada di MSI Claw ini, kecuali tombol Xbox tentunya dan tombol share. Nah, untuk analog sticks dan tombol trigger ini juga semuanya udah pakai Hall effect. Jadi harusnya ini awet. Selain tombol standar yang biasa ada di controller, terdapat beberapa tombol tambahan juga di sini seperti tombol MSI di kiri layar yang dapat digunakan untuk membuka software MSI Center M. Lalu ada tombol Quick Settings yang terletak di sebelah kanan layar, berfungsi untuk membuka pengaturan cepat dari MSI Claw. Lalu tombol makro M1 dan M2 yang terletak di bagian belakang perangkat. Fungsi tombol ini dapat diatur sesuai dengan keinginan pengguna dengan melakukan remapping tombol melalui software MSI Center M. Kontrolernya juga dapat digunakan untuk mengoperasikan Windows seperti menggerakkan kursor dan scrolling menggunakan analog sticks dan melakukan klik kiri atau klik kanan dengan tombol A dan B. Di sini juga terdapat backlit RGB pada base analog sticksnya ya, dengan beberapa titik warna yang bisa kita atur melalui menu Mystic Light pada software MSI Center M. Misalnya mau warna-warni atau mau satu warna itu juga bisa. Atau mau dimatiin semuanya, bisa juga. Tombol ABXY juga dilengkapi dengan backlit meskipun hanya satu zona warna saja. Nah, untuk sistem security-nya seperti yang dijelaskan tadi, terdapat fingerprint sensor yang sudah terintegrasi dengan tombol power dan dia juga udah support Windows Hello. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan teknologi Cooler Boost Hyperflow yang terdiri dari 2 kipas pendingin dan 2 heat pipe. Intake udara dari arah belakang dan exhaust-nya ke arah atas perangkat. Nah, untuk software pendukung terdapat software MSI Center M yang dapat diakses dengan menekan MSI button di samping layar. Software ini dapat digunakan sebagai welcome screen atau home screen saat perangkat pertama kali dinyalakan. Beberapa fitur MSI Center M tadi sudah kita bahas ya, seperti noise cancellation, Mystic Light, dan remapping tombol makro. Tapi selain itu, di software ini kita juga dapat mengakses beberapa game dan software launcher yang sudah terinstall di MSI Claw. Nah, kalau bisa kita udah install game tapi nggak ketemu di sini ya, kita bisa tambahkan secara manual game yang kita ingin masukkan ke home screen ini. Di software ini juga terdapat menu di mana kita dapat mengeksplor setting rekomendasi berbagai game. Kita jadi nggak perlu lagi ngetes-ngetes sendiri, tinggal cek di website ini aja. Selain itu, kita bisa mengubah profil performa dengan opsi yang jauh lebih simpel dibandingkan MSI Claw dari tahun 2024. Nah, untuk opsi profil performanya itu adalah MSI AI Engine, Endurance Mode, dan Manual. Di mode AI Engine, MSI Claw akan secara otomatis mengubah mode performa, profil audio, dan lighting RGB sesuai dengan program yang sedang kita jalankan. Kalau mode Endurance ini mirip seperti mode Battery Saver ya, jadi menjaga agar baterainya tahan lama saat digunakan. Nah, di mode Manual kita bisa ngatur TDP, ada 3 opsi di sini, 30 watt, 17 watt, dan 8 watt. Nah, selain pengaturan TDP juga ada pengaturan kecepatan kipas dengan 2 opsi, Auto dan Advance atau Manual. Selain tombol MSI terdapat tombol Quick Settings yang dapat digunakan untuk membuka game bar overlay dengan shortcut pengaturan cepat dari MSI Claw. Beberapa di antaranya adalah brightness, volume, mode performa, mode control, menampilkan on-screen keyboard, menyalakan Wi-Fi dan Bluetooth, menampilkan real-time monitor, menghentikan software secara paksa atau end task, mengambil screenshot, merekam layar, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya ya. Seperti biasa kita mulai dari Cinebench R23 terlebih dahulu. Kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23, stability test selama 30 menit kita looping. Pertama-tama kita tes saat dia terhubung ke charger. Untuk skor maksimumnya di TDP 30 watt, skor maksimumnya di 10.487 poin. Kalau di TDP 17 watt, maksimumnya di 9.274 poin. Sementara di TDP 8 watt, maksimumnya ada di 5.381 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan di mode TDP 30 watt ada di 10 ribuan poin, di TDP 17
17 watt ada di 7.600 sampai 7.700 poin, sementara di TDP 8 watt ada di 4.500-an poin. Oke, sekarang kita coba ngetes lagi tanpa dihubungkan ke charger alias mode baterai ya. Di mode 30 watt skor ada di kisaran 10 ribuan poin, sementara di mode 17 watt ada di kisaran 7.900-an, lalu di mode 8 watt ada di kisaran 4.700-an poin. Jadi terlihat ya, skornya bisa sangat konsisten jika dibandingkan saat terhubung charger atau tidak terhubung charger. Bahkan untuk skor yang dapat dipertahankan di mode baterai atau tidak terhubung charger itu sedikit lebih tinggi dibandingkan saat terhubung ke charger. Nah, bagus nih untuk sebuah handheld gaming. Kan bakal lebih sering dipakai tanpa charger harusnya ya. Nah, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya saat menjalankan Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit di mode 30 watt. Di sini suhu CPU sempat berada di kisaran 95 derajat Celcius di awal run, tapi kemudian turun ke kisaran 85 derajat dengan spike ke 90 derajat Celcius di tiap kali awal run. Jadi harusnya cukup aman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Trimark Time Spy Graphic Score. Pertama-tama kita tes dengan kondisi terhubung ke charger dulu. Di mode 30 watt kita dapat 4.197 poin. Di mode 17 watt kita dapat 3.781 poin. Sementara di mode 8 watt kita dapat 1.832 poin. Nah, kalau nggak nyolok ke charger, di mode 30 watt kita dapat 4.223 poin. Di 17 watt kita dapat 4.069 poin. Sementara di mode 8 watt kita dapat 2.613 poin. Ini agak unik ya, ternyata skor grafis di mode baterainya malah terlihat lebih tinggi dibandingkan saat terhubung ke charger. Perbedaan paling tinggi terlihat di mode 8 watt, di mana skor mode baterai itu malah lebih tinggi sekitar 42% dibandingkan saat terhubung ke charger. Ini menarik ya. Oke, selain menggunakan Trimark Time Spy, kita juga membandingkan performanya dengan benchmark internal dari Cyberpunk 2077. Skenario benchmark internal ini berbeda ya dengan skenario yang biasa kita gunakan saat kita menguji laptop. Kita pakai setting 1200p low dengan Intel XeSS di performance. Hasilnya, saat terhubung ke charger di mode 30 watt rata-rata framerate ada di 71 fps. Di mode 17 watt rata-rata framerate ada di 52 fps. Sementara di mode 8 watt rata-rata framerate ada di 18 fps. Kalau kita pakai mode baterai ya, atau nggak nyolok ke charger, di 30 watt kita dapat rata-rata framerate di 71 fps. 17 watt kita dapat rata-rata framerate di 52 fps. Sementara di 8 watt rata-rata framerate ada di 19 fps. Perlu diperhatikan, saat kami melakukan pengujian Cyberpunk, kami sempat menemukan sedikit stuttering di mode 8 watt dan 17 watt. Stuttering disebabkan karena frame time yang sempat beberapa kali spike ke 20-30 milisecond. Untungnya, masalah ini bisa dihilangkan saat TDP-nya kita naikkan ke 30 watt ya. Jadi aman. Nah, setelah menggunakan benchmark internal, kita juga akan tes gaming dengan game lain seperti biasanya. Untuk pengujian ini kita akan tes di dua skenario. Skenario pertama dicolok ke charger dengan mode TDP 30 watt, dan di skenario ini kita mainkan gamenya di resolusi Full HD. Skenario kedua kita pakai di mode TDP 8 watt tanpa charger. Untuk skenario ini kita akan mainkan gamenya di resolusi 800p. Skenario kedua ini digunakan untuk menggambarkan saat kita sedang ada di luar dan pengen main game PC tapi mau hemat baterai. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lihat suhu CPU-nya saat menjalankan game yang terakhir ini ya, Assassin's Creed Mirage selama 30 menit. CPU ini ada di kisaran 77 sampai 82 derajat Celcius. Nah, ini masih cukup aman ya. Nah, sekarang kita cek suhu permukaannya. Untuk bagian depan, suhu area layar ada di kisaran 40 derajat Celcius dengan titik terpanas di bagian tengah-tengah yang bisa mencapai 45 derajat Celcius. Sedangkan area controllernya itu suhunya di kisaran 30 sampai 36 derajat Celcius. Kemudian untuk bagian belakang, suhu tertinggi ada di bagian tengah yang memang jarang disentuh nih
nih ya, di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius saja. Untuk area grip itu suhunya nyaman banget di bawah 33 derajat Celcius. Oke, tapi pasti banyak yang nanya ya, bagaimana dengan aplikasi non-game? Nah, kita coba pakai Adobe Premiere Pro 2025. Untuk video 4K 60 dengan durasi seperti biasa 2 menit 7 detik, kalau pakai software only selesai diekspor dalam waktu 7 menit 11 detik, sementara kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 13 detik. Untuk 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 46 detik kalau pakai software only, sementara pakai OpenCL 1 menit 5 detik saja. Nah, suhu kerja pada saat melakukan 4K 60 video ekspor pakai OpenCL, itu suhu CPU ada di kisaran 80 sampai 85 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya. Kita masih pakai video yang sama. Untuk 4K 60 fps video exporting selesai dalam waktu 6 menit 22 detik, sementara untuk 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 38 detik. Nah, suhu kerja pada saat melakukan 4K 60 video export itu suhu CPU ada di kisaran 75 sampai 88 derajat Celcius. Masih sangat aman. Jadi kalau mau dipakai ngedit video sebetulnya masih bisa yang satu ini ya. Lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Kesadisma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 5864 MB per second dan tulis di 5183 MB per second. Ini adalah kecepatan baca tulis yang kencang untuk sebuah SSD PCIe Gen 4 yang ukurannya kecil, yang 2230 seperti ini ya. Karena udah dekat dengan 6000 nih. Ini sudah mirip dengan yang ukuran besar ya. Oke, kita lanjut untuk baterai test. Untuk pengujian baterai kita set brightness di 150 nits, volume 25%, refresh rate tetap di default ya 120 Hz dan mode performa di Smart Auto. Hasilnya, kalau digunakan untuk muter video resolusi 1080p secara offline, baterai bisa bertahan 27 jam 15 menit. Ini awet banget sih ya. Biasanya handheld seperti ini baterainya di belasan jam. Ini 27 jam, luar biasa. Tapi ingat, itu 27 jam kalau dipakai untuk muter video. Kalau buat main game, kita ubah dulu mode performanya ke TDP 30 watt dengan brightness dan volume yang masih sama. Kita main Cyberpunk dengan setting 1200p low dengan XeSS di performance selama 30 menit. Hasilnya baterai akan berkurang 26%. Artinya kita bisa main game ini sekitar 2 jam. Tapi gimana kalau kita mau yang lebih hemat lagi? Bisa sih, bisa. Kita masih mainkan game yang sama, Cyberpunk, tapi kali ini resolusinya kita turunkan ke 800p. Mode performa kita ubah ke TDP 8 watt dan kita ubah refresh rate-nya ke 60 Hz. Hasilnya selama 30 menit bermain game, baterainya hanya berkurang sekitar 9%. Ya, kalian nggak salah dengar. Setengah jam hanya turun 9%. Ini menarik banget nih ya. Dengan konfigurasi seperti ini kita bisa main game hingga sekitar 5 jam lebih dikit. Udah luar biasa sih. Oke, sekarang mari kita uji untuk chargingnya. Selama setengah jam pertama baterai terisi di 34%, sementara di 2 jam tepat baterai sudah terisi sampai 99%. Nah, untuk mencapai 100% kita hanya butuh nambah sedikit lagi, jadi butuh waktu 2 jam 15 menit dari kosong sampai penuh. Ini durasi charging yang masih bisa kami terima, mengingat 2 jam aja udah 99%, baterainya juga lumayan besar. Oke, untuk harganya, yang satu ini dijual di harga 14.999.000 dan itu udah termasuk free trial Xbox Game Pass selama 30 hari, lalu dapat game Diablo 4 Vessel of Hatred, lalu dapat gratis Steam Wallet senilai $50 untuk pembelian hingga Maret 2025. Dan ada garansi 2 tahun resmi dari MSI Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kami menemukan kejadian stuttering di mode manual dengan TDP 8 watt dan 17 watt. Tapi tenang, karena ini semua terjadi hanya di Cyberpunk saja ya. Di game yang lain aman-aman aja. Dan saat TDP-nya kita naikkan ke 30 watt, Cyberpunk-nya pun hilang itu stutteringnya ya. Jadi aman sebetulnya. Lalu kemudian, ukurannya tergolong agak besar dan bobotnya tuh agak berat kalau dibandingkan dengan handheld lainnya. Tapi wajar karena ini 8 inci layarnya dan kapasitas baterai ada di 80 watt hour. Lalu di sini juga masih belum tersedia travel case dalam paket penjualannya ya. Ini agak disayangkan karena untuk harga segini harapan kami sudah include travel case ya. Kan yang satu ini akan sering dibawa-bawa tentunya. Oke, dari sisi menariknya, untuk saat ini setidaknya saat video ini dibuat, MSI Cloud 8 AI Plus ini menjadi salah satu handheld Windows yang paling kencang yang bisa kita dapatkan. Prosesor udah pakai Intel Core Ultra 7 258V dengan arsitektur yang baru yang punya 8 core dan 8 threads ya. Integrated grafiknya sangat powerful, bisa main game AAA di 60 FPS. Sudah punya NPU dengan performa yang tinggi di 47 TOPS. Jadi udah Copilot plus PC lah yang satu ini. SSD juga udah lega di 1 TB. Lalu layarnya juga keren di IPS level 8 inci 100% sRGB dan sudah mendukung touchscreen. Performa baterainya juga tergolong sangat bagus, apalagi dia udah pakai 80 watt hour, salah satu yang terbesar untuk handheld PC saat ini. Lalu dia punya 2 konektor Thunderbolt 4, jadi bisa langsung dipasang ke monitor atau aksesoris tambahan sambil di-charge tanpa perlu
adapter tambahan lagi. Ya kalau mau pakai adapter tambahan, lebih banyak lagi konektor yang kita bisa dapatkan. Dan bahkan kalau mau dipasang dengan eksternal GPU juga bisa, nggak ada masalah. Lalu dia juga bisa digunakan layaknya sebuah PC desktop biasa kalau butuh ya. Nah, tinggal pasang monitor, keyboard, dan mouse, dan kita bisa langsung kerja, ngetik sampai edit foto dan video bisa lancar semua di sini. Dan karena dia menggunakan OS Windows, kita jadi bisa install game PC ya dari manapun tanpa terkunci di satu game store. Kemudian dia udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya udah versi 5.4 juga. Garansi resmi dari MSI Indonesia juga panjang selama 2 tahun. Nah, jadi MSI Claw 8 AI Plus ini cocoknya buat siapa sih? Ya, kalau ini jelas untuk gamer yang pengen bisa main game PC kapanpun dimanapun, ini layak jadi pilihan. Buat yang sering traveling tapi tetap pengen main game PC, mau namatin game di library kalian yang udah numpuk, bisa, biar nggak dibilang beli game doang tapi nggak dimainin. Atau mau main game PC sambil rebahan, atau mungkin sambil nongkrong atau ngopi-ngopi di luar, cocok banget ini. Kalau butuh PC desktop gimana? Bisa, tinggal pasang monitor, keyboard, dan mouse. Jadi PC desktop udah lumayan kencang pula ya. Jadi kalau memang sebuah handheld gaming PC dengan performa tanpa kompromi adalah yang kalian cari, rasanya MSI Claw 8 AI Plus ini jadi sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.